Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kesehatan yang sempurna. Bertemu kembali dengan kami, guru PAI SMP Islam Belas Darul Jannah, yaitu ada Ustadz Marbani dan juga ada saya Muhammad Afif Akrom. Tapi tunggu, ternyata tidak hanya kami saja yang ada di sini, yaitu kami juga mengundang salah satu guru, yaitu dari bidang Penjas Orkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu Bapak Muhammad Akbar Ramadan. Nah, luar biasa, sudah bergabung dengan kita nih. Jadi hari ini insya Allah kita akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sholat dan manfaat dari gerakan-gerakan sholat dari segi kesehatannya. Untuk itu langsung saja kita mulai videonya. Nah, berkenaan dengan sholat itu, secara bahasa sholat itu adalah berdoa. Dan menurut istilah, sholat itu adalah melakukan gerakan-gerakan yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul begitu ya Ustaz ya? Betul. Luar biasa. Dan saya pernah mendengar juga di dalam sholat itu ada yang namanya rukun qauli dan rukun fi'li. Nah, itu apa ya Ustaz ya? Rukun qauli dan rukun fi'li itu? Iya, rukun qauli berarti rukun yang merupakan perkataan, bentuk perkataan, ucapan, seperti membaca surat Al-Fatihah, membaca At-Tahiyat. Itu termasuk yang rukun qauli. Sedangkan rukun fi'li adalah yang gerakan kayak sujud, kayak ruku, duduk di antara sujud, itu termasuk rukun fi'linya. Oke, artinya berarti qaulun itu lebih kepada perkataan. Rukun yang bersifatnya dengan perkataan. Kalau fi'li lebih kepada gerakannya. Oke, nah otomatis berarti di sini tadi ada rukun fi'li, yaitu tentang gerakan-gerakan. Ya. Mungkin kalau yang gerakan itu seperti apa saja Ustaz kira-kira yang Kayak ya sujud, ruku, seperti itu. Oke, artinya yang semuanya menggerakkan anggota badan kita. Wah, pastinya tentunya dengan menggerakkan anggota badan ada manfaat ya Ustaz. Oh, otomatis itu. Biasa. Ada hikmah, ada fungsinya. Pasti semua ada, gerakan semua itu pasti ada fungsinya gitu. Wah, itu yang pas banget kita mengundang dari guru Penjas Orkes ini Ustaz. Nah, jadi kawan-kawan, jadi itu tadi ya, rukun qauli adalah rukun yang sifatnya lebih pada perkataan, kalau fi'liyah untuk yang kepada perbuatan atau gerakan. Nah, yang kita bisa ambil tadi dari rukun fi'li itu ada yang namanya ruku, sujud dan sebagainya. Tapi dari gerakan ruku tersebut otomatis tersirat dengan manfaat-manfaat. Nah, kira-kira Pak Akbar, ya, manfaat dari gerakan ruku itu apa sih buat kesehatan kita? Oke, sebenarnya gerakan-gerakan sholat itu kan banyak manfaatnya ya Pak ya. Betul. Nah, cuma khusus untuk gerakan ruku itu, jadi ketika kita melakukan posisi ruku, nah itu kan tangan menyentuh lutut. Nah, dari tangan menyentuh lutut ini sebenarnya itu posisinya bermanfaat untuk apa? Merelaksasikan otot-otot bahu. Oke. Nah, selain itu, ketika kita melakukan gerakan ruku itu kan posisi jantung dengan otak itu sejajar. Ya, yang mana posisi jantung ini kan berfungsi sebagai pemompa darah ya. Jadi darah itu dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi ketika kita melakukan ruku, itu darah yang mengalir itu dialiri ke bagian tengah tubuh. Nah, jadi sehingga lebih sempurna teralirinya untuk ke posisi bagian tengah tubuh ini. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Gerakan yang mungkin kita anggap sederhana ya, tapi ternyata ada manfaat kesehatan di baliknya. Pantes saja ruku itu bentuknya seperti sudut 90 derajat ya Pak. Wah, luar biasa. Dan ada satu gerakan unik di sholat itu, yaitu sujud Pak. Nah, itu sujud itu posisi kepala itu di bawah sekali, menghadap bawah. Di bawah. Itu apakah memang ada juga itu manfaatnya? Nah, itu juga ada manfaatnya. Kan kalau misalnya kita lagi sujud, itu posisi kepala kita kan di bawah. Nah, otomatis kan posisi jantung dengan otak itu kan
berbanding terbalik ketika kita berdiri kan, berbeda kan. Jadi posisi jantung itu ada di atas, posisi otak itu ada di bawah. Nah, jadi ketika kita sujud itu aliran darah yang mengalir ke bawah itu lebih lancar karena posisinya kan otak di bawah. Jadi ketika darah yang mengalir ke otak ini teraliri dengan sempurna, maka ada banyak manfaatnya. Salah satunya itu meningkatkan daya pikir kita. Wah, luar biasa itu. Itu yang luar biasa, Ya, betul. Masya Allah. Pantas kan Allah dan Rasulnya memang mewajibkan kita harus selalu melaksanakan sholat. Benar-benar. Dalam keadaan apapun itu kita harus melaksanakan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Kan kita diwajibkan terus dalam keadaan apapun, keadaan sakit pun kita harus sholat. Ini karena manfaatnya banyak banget. Iya, Luar biasa. Tapi Pak, kalau misal kita ngelakuin gerakan juga nggak bisa asal-asalan. Kita juga harus ngelakuin gerakannya dengan benar dan sempurna. Wah, Karena kan untuk mendapatkan manfaat yang sempurna juga, manfaat yang bagus juga kan harus ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Jangan asal-asalan, jangan terburu-buru dan jangan cepat-cepat juga. Berarti betul ya, Ustaz. Tumakninah itu dia. Tumakninah itu. Pantas saja tumakninah itu masuk udah rukun ya, Ustaz. Iya. Artinya gerakan sholat yang kita lakukan ketika sempurna, manfaatnya bukan hanya untuk badan tapi untuk kecerdasan otak. Masya Allah. Oh, berarti Luar memang biasa. sholat itu jangan tunggang segala Iya, macam ya jangan. Pak. Berarti betul aja ya. Kalau buru-buru Tapi nggak Pak, dapet. tapi kalau gerakan sholat itu kan seperti itu ya. Kalau penerapan di olahraga yang biasa Bapak bina, itu adakah gerakan yang sama seperti gerakan sholat Pak? Kalau di pemanasan mungkin ada. Cuma kalau untuk di olahraga khususnya mungkin lebih banyak itu di olahraga yoga. Yoga? Ya, di olahraga yoga. Nah, untuk gerakan ruku sendiri itu tuh ada namanya juga di yoga. Nah, kalau namanya gerakan ruku itu di yoga itu namanya Uttanasana. Uttanasana. Memang agak asing ya. Iya, sebenarnya asing ya. sekali. Kita juga nggak tahu. Asing ya. Kayak bahasa Iya. India Kayak saja. India. Waduh, Uttanasana. Ya, posisinya juga hampir sama dia kayak ruku. Bahkan emang bisa dibilang itu ruku di yoga. Nah, untuk sujud sendiri juga ada lagi. Mungkin asing juga didengarnya. Iya. Nama gerakannya itu balasana. Balasana. Nah, balasana itu sama kayak ruku, sama kayak bukan ruku, sujud. Nah, sama kayak sujud, cuma posisi sujud kan seperti ini ya, harus sedikit terbuka ya. Nah, kalau balasana itu lebih rapat dia posisinya. Cuma bentuknya tuh sama kayak sujud. Seperti Luar itu. biasa. Artinya betul ya Ustadz ya, seperti yang dijelaskan sama Pak Akbar, untuk sehat kita tidak perlu ke gym, kita tidak perlu yoga, hanya melakukan gerakan sholat secara baik, betul dan tumakninah, itu manfaatnya udah jadi luar biasa. Dan memang betul sekali tadi yang bisa Ustadz jelaskan, sholat dalam keadaan apapun ya Ustadz, bahkan memang sampai ada yang pakai isyarat ya Ustadz. Bersyarat. Yang di mata udah cukup atau nganggukkan udah cukup. Karena kalau memang nggak bisa gerakan-gerakan sesuai kayak rukuknya, sujudnya, itu cukup mengedipkan mata, menganggukkan kepala, itu cukup. Itu rukhsah keringanan dari Allah luar biasa itu. Saking pentingnya Sholat. luar biasa. Jadi itu ya teman-teman, sholat itu ada rukun qauli dan fi'li, dan rukun fi'li itu lebih kepada kemanfaatan kepada tubuh kita. Bahkan tadi gerakan sujud itu juga bukan untuk kesehatan juga, malah untuk kecerdasan otak. Jadi luar biasa sekali. Oleh karena itu, lakukan gerakan sholat dengan baik dan benar, dan jangan lupa tumakninahnya. Karena apa? Manfaat akan terambil pada tubuh kita sendiri. Jadi tetap laksanakan sholat dalam keadaan apapun. Oke, mungkin itu video dari kita. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.